Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Auto Borneo Channel. Video kali ini kita akan mengganti untuk Brickmaster untuk Canter HDX 125 ya. Jadi kita mau ganti untuk Brickmaster bagian atas atau master rem bagian atas Canter HDX. Nah, jadi kita mau bongkar untuk ini Brickmasternya. Nah, jadi perlu saya terangkan sedikit untuk Brickmaster dari Canter HDX ini sudah berbeda dengan Canter Superspeed yang biasa ya, atau yang terdahulu. Itu udah beda untuk spare partnya ini ya. Nah, nanti kita lihat sama-sama untuk perbedaannya. Itu juga untuk booster remnya juga beda ya. Untuk booster remnya udah beda. Jadi ini cuman baut 2 ya. Kalau yang tipe terdahulu itu yang turbo intercooler itu bautnya ada 4. Ini ada 2. Jadi kita mau melepas ini dulu. Nah, jadi untuk keluhannya ini pada saat pengereman itu kurang maksimal ya. Jadi pada saat diinjak rem itu kayak semacam nggak langsung respon dia. Dan untuk ini pernah terlepas bagian dalamnya, bagian piston dalamnya dulu pernah terlepas ya. Jadi kita sudah ada spare partnya, jadi kita mau ganti dengan yang baru. Cuman nggak yang ori ya, mereknya nanti dari Sanico. Kenapa jadi harus diganti satu set? Karena ini beda dengan Canter yang terdahulu, itu bisa kita ganti isi dalamannya aja atau piston sealnya aja. Kalau yang ini langsung nggak ada sealnya ya. Sealnya maksudnya langsung tertanam di bagian masternya ini, seperti punya Isuzu Elep begitu bro. Ini kita mau lihat dulu ya, mau bongkar dulu maksudnya. Nanti kita lihat isi dalamnya. Jadi bautnya ada 2, di sini 1 dan di bawah 1 ya. Ini nanti kita lepas juga. Nah, ini bisa kita lepas. Nah, jadi bendanya seperti ini ya. Untuk bagian dalam seperti ini, dia pistonnya ini. Nanti kita lihat bagian dalamnya. Oke, jadi ini udah kita lepas ya. Nah, jadi untuk sealnya itu dia nggak ada seal di bagian piston sini, beda yang tipe terdahulu atau Canter yang super speed, dia ini sealnya ada di dalam housingnya sini. Nah, jadi kalaupun ada sealnya di sini, kita akan menggantinya akan susah karena dia berlapis-lapis sampai ke bawah sana ya. Tuh, ini ada 2 pistonnya, bagian dalam ada 1, ini bagian luar ya. Bagian luar, ini bagian dalam ada 1 lagi. Nah, ini yang bagian dalam. Jadi rencana mau kita ganti 1 set dengan yang baru ya. Ini yang original, masih yang original. Cuman ini kemarin pernah terlepas untuk pernya ini. Jadi kemungkinan ini udah nggak terlalu fungsinya tidak terlalu maksimal lagi untuk yang bagian belakang sini. Ini aja udah miring-miring ya. Untuk kondisi pernya ini udah miring-miring. Jadi kita mau ganti yang baru. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini yang baru ya. Ini kita dari merek yang dari Taiwan
Saniko. Mau kita pasang yang Saniko. Ini memang fungsinya khusus untuk kantor HDX ya. Oke. Jadi untuk boosternya seperti ini bro, dia nggak ada seal di bagian sini. Ini hanya ada spring ya, ada spring. Nah jadi ada tonjolan di tengah seperti itu, jadi nggak ada seal di bagian sini. Kalau yang dulu kan ada seal ya, seal baru ada rootnya ini. Nah ini cuman seperti ini, ada spring di bagian dalam, jadi di luarnya ini nggak ada seal sama sekali ya. Nah beda dengan kantor yang terdahulu, itu dia di tengah-tengah sini masih ada seal. Oke bro, kita mau pasang lagi ya. Oke, sebelum pasang ya, ini memang sudah ada o-ring di sini, tapi kita tetap kasih sealer biar nanti permukaannya semakin rapat, tidak ada kebocoran angin dari vakum boosternya. Ya, ini kita kasih lem biar nanti benar-benar rapat untuk di bagian boosternya sini. Ini tinggal kita pasang. Pasangnya memang agak sedikit sulit ya, kita sambil kita perhatikan untuk asnya di dalam biar nggak lepas untuk asnya. Nah itu udah terpasang ya, tinggal kita kencangkan untuk mur bautnya. Kita pasang yang di bawah dulu ya, karena dia penguncinya atas bawah nih. Nah seperti itu kita pasang. Ini tinggal kita kencangkan. Ngobos dikit dia akan loss untuk remnya, tidak terlalu pakem. Ini kita kencangkan dulu, nanti kita isi minyak rem dan kita bleeding dari atas. Oke, jadi kita mau buang angin atau bleeding ya. Nah ini kan masih kosong nih, jadi kita harus bleeding dulu bagian atas ini ya. Jadi kita lihat dulu, biasanya dia langsung ngalir nih. Kita lakukan seperti ini sampai benar-benar remnya tinggi atau udah berisi ya. Ini saya contohkan hanya untuk untuk contoh atau untuk sampel aja. Ini sambil kita tekan. Oke, jadi kita lakukan terus menerus sampai benar-benar nanti kencang untuk semburannya ini ya. Oke, jadi untuk master remnya udah kita pasang ya. Udah kita pasang dan kita bleeding tadi ya. Ini kita coba, ini remnya udah lumayan tinggi. Dan kita tes jalan juga nggak turun, maksudnya gitu ya. Jadi untuk pekerjaan penggantian master rem atas sudah selesai dan bisa disimak tadi caranya yang kita perlihatkan pada teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.